Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang heboh. Penemuan 152 jasad masih utuh dan wangi di Jawa Timur. Kenapa hal ini bisa terjadi? Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit Banten pagi itu memerah pucat, seolah menyimpan rahasia yang belum terungkap. Di ujung perbukitan Rawadoyong, suara alat berat mengoyak keheningan. Proyek pelebaran jalan nasional yang menghubungkan Lebak dan Serang sedang dikebut. Truk-truk mengangkut tanah sejak subuh, sementara ekskavator menggali sisi bukit yang dikenal warga sebagai tanah buntu. Ferry, operator ekskavator berpengalaman, mendapat giliran menggali di zona itu. Sejak kecil, ia sering mendengar bahwa tanah itu tak pernah ditumbuhi apapun meski tampak subur. Saat lengan mesin mengayun untuk keempat kalinya, suara ganjil terdengar. Bukan batu, bukan akar, tapi seperti benda empuk dan berat. Tangannya gemetar. Ia matikan mesin lalu turun perlahan. Di dalam lubang, tampak secari kain putih, bersih dan halus, menempel pada gumpalan tanah hitam basah. Ferry memanggil mandor dan rekan-rekannya. Mereka menggali pelan, dan tak lama kemudian terlihat jelas kain kafan membungkus tubuh manusia. Aroma melati menguar dari dalam tanah, tajam tapi menenangkan, bukan seperti wewangian biasa. Mandor proyek langsung menghentikan seluruh kegiatan. Telepon berdering, aparat desa dipanggil, dan warga mulai berdatangan. Dalam waktu singkat, lokasi berubah menjadi kerumunan. Di tengah keramaian, seorang pria tua berjalan pelan, tongkat kayunya mengetuk tanah. Dialah Abah Hamdan, tetua desa Gunung Sentul. Ia melihat jasad itu dalam diam, lalu membisik pelan. Ini belum waktunya mereka dibuka. Pak Lurah yang berdiri di sampingnya menoleh. Bingung. Abah Hamdan menunduk, menyentuh tanah, mencium jari-jarinya lalu menghela napas panjang. Ini bukan kuburan biasa, ucapnya. Ini tanah malaikat. Seketika keheningan menyelimuti lokasi. Angin berhenti bertiup, dan suara mesin yang biasa bising pun seperti tenggelam. Beberapa warga mulai membaca istighfar. Anak-anak disuruh pulang. Namun Ferry masih berdiri kaku. Matanya terpaku pada wajah mayat yang terlihat dari balik kafan. Tidak rusak, tidak membusuk, justru seperti seseorang yang baru tertidur. Ketika angin berhembus pelan, kain kafan tersingkap sedikit, memperlihatkan tangan yang masih utuh. Kukunya bersih, kulitnya seolah masih hidup. Dan aroma melati itu, bukannya menghilang, justru semakin kuat, seakan bumi sedang berusaha berkata sesuatu. Pagi itu belum berlalu, namun suasana di Bukit Rawadoyong berubah drastis. Saat para pekerja memperluas penggalian dengan skop tangan, jasad lain ditemukan. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Dalam waktu singkat, jumlahnya lebih dari selusin. Semua terbungkus kafan putih, utuh, tak tersentuh waktu. Wajah-wajah mereka terlihat damai, tangan bersedekap, seolah tengah salat dalam tidur panjang. Kerumunan makin padat. Warga dari desa-desa sekitarnya berdatangan. Mereka berdiri dalam diam, menyaksikan apa yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Di tengah kesibukan, tanah di sisi bukit tiba-tiba longsor. Suara retakan menggema, mengejutkan semua orang. Debu mengepul, semak belukar ambruk, dan di balik longsoran itu, muncul sesuatu yang lebih tua dari ingatan manusia. Sebuah pintu batu hitam kehijauan, setengah terkubur, berdiri tegak di lereng. Ukirannya halus meski tertutup lumut dan tanah. Di atas pintu itu tertera kalimat dalam aksara Arab gundul. Samar namun terbaca, Lahu idzini lidhin. Jangan kau buka tanpa izin para penjaga. Semua mata tertuju ke sana. Abah Hamdan mendekat perlahan. Tongkatnya menghentak pelan. Ia duduk bersila di depan pintu batu itu. Hatinya bergetar. Tempat ini belum siap untuk disentuh, gumamnya lirih. Tapi sesuatu telah terusik, dan bumi sudah mulai menjawab. Di tengah kekacauan, Ferry menghampiri Pak Lurah.
Suaranya serak dan bergetar. Pak, saya nggak mau sentuh tanah itu lagi. Ini bukan proyek biasa. Pak Lurah mencoba menghubungi pihak kabupaten, namun semua sinyal ponsel mati. Radio komunikasi pun hanya memancarkan suara berdesis tak jelas. Langit mulai berubah. Awan bergulung perlahan menuju satu titik tepat di atas bukit. Matahari seolah kehilangan bayangannya. Udara menjadi terlalu hening. Terlalu sunyi hingga suara langkah semut pun terasa bisa terdengar. Ketegangan membeku di antara mereka. Dan dalam hening itu, seorang pemuda bernama Ujang nekat mengangkat ponselnya, mencoba memotret pintu batu tersebut. Namun layar ponselnya gelap. Bahkan saat membuka galeri, semua file hilang. Bang, ini aneh, katanya panik. HP gue rusak semua. Ia gemetar. Dan pada saat itulah, seorang pria datang membawa lembaran peta tua. Namanya Yuda, peneliti sejarah yang tengah mengarsip jalur budaya kuno Banten. Saat matanya tertuju pada pintu batu itu, wajahnya memucat. Ini cocok, bisiknya. Tangannya membuka lipatan peta dari abad ke-18. Di pojok peta tertulis kalimat samar, tempat di mana penjaga bumi berbaring, jangan diganggu sebelum langit retak dan azan terdengar tanpa muazin. Lalu, seolah menjawab tulisan itu, terdengarlah azan subuh. Tapi bukan dari masjid desa. Suaranya menggema dari dalam bukit, dari balik tanah. Tidak ada pengeras suara, tidak ada muazin. Namun lantunannya merdu, mengalun lembut seperti doa yang terbangun setelah tertidur puluhan tahun. Abah Hamdan menunduk dalam-dalam dan menangis. Itu suara mereka, katanya. Para penjaga. Mereka masih berzikir di dalam tanah. Tanah di sekitar pintu batu mulai bergetar halus. Debu beterbangan, dan aroma melati bercampur gaharu makin tajam menusuk hidung. Warga mundur perlahan. Takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Seekor burung gagak tiba-tiba terbang rendah di atas kerumunan, melingkar 3 kali, lalu menghilang di balik kabut yang turun mendadak dari lereng bukit. Kabut itu tebal dan aneh. Tidak terasa dingin, tapi menekan. Dari celah pintu batu yang bergeser sedikit, bukan kegelapan yang terlihat. Justru ada cahaya lembut berdenyut perlahan seperti napas. Seorang pemuda yang nekat mengintip celah itu tiba-tiba pingsan. Sebelum jatuh, ia sempat berteriak. Mereka lihat ke arahku. Mereka bangun. Abah Hamdan berdiri lagi. Matanya tajam menatap pintu batu. Mereka belum bangkit, katanya. Tapi mereka sudah mendengar langkah kita. Ucapan itu menebar ketegangan. Warga saling berpandangan. Sebagian mulai membaca zikir dalam hati. Sebagian lagi memilih pulang cepat-cepat. Di sisi lain, Yuda mencatat semua kejadian dengan tangan gemetar. Ia menulis satu kalimat dalam buku catatannya. Kalimat yang muncul tiba-tiba di kepalanya seperti suara gaib. 152 bukan jumlah kebetulan. Mereka adalah batas. Mereka adalah segel. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Kabut menebal dari arah timur, menyelimuti area proyek. Tapi suara azan kembali terdengar. Kali ini dari dalam tanah, dan bukan hanya satu. Suara itu datang serempak. Seolah ada jamaah besar yang sedang salat di bawah bumi. Yuda tidak bisa tidur malam itu. Di rumah kontrakannya yang sempit, ia membuka kembali naskah tua yang ia bawa dari perpustakaan pesantren Karangnangka. Di antara lembaran yang nyaris rapuh, ia menemukan simbol bulat dengan angka 152 di tengah, dikelilingi 7 garis seperti sinar matahari. Di bawahnya tertulis dengan tinta merah, mereka bukan dikubur, tapi disembunyikan. Karena bumi harus dijaga dari apa yang tertanam lebih dalam dari mereka. Tubuh Yuda menggigil. Ia teringat posisi jasad yang pertama kali ditemukan. Semua dalam keadaan sujud, wajah damai, tangan bersedekap. Mereka bukan mayat biasa. Mereka seperti sedang berdoa. Tapi kepada siapa?
Pagi harinya, berita menggemparkan tersebar ke seluruh desa. Seorang warga bernama Ibu Rusmi, yang tinggal 300 meter dari lokasi proyek, menemukan halaman belakang rumahnya merekah seperti habis digali. Dan di tengah rekahan itu, muncul satu jasad dengan kain kafan putih bersih. Wajahnya sangat mirip dengan almarhum kakeknya. Namun kakek Ibu Rusmi dimakamkan di desa sebelah, 60 tahun yang lalu. Ketika warga menggali kubur aslinya, ternyata kosong. Tak ada jenazah, hanya tanah padat dan dingin. Warga panik. Mereka memanggil Abah Hamdan kembali. Ia datang membawa kotak kayu tua warisan keluarganya. Di dalamnya, terdapat kain bersulam lafaz zikir dan batu kecil berwarna hitam. Batu itu terasa hangat saat disentuh. Batu ini dulu ditanam oleh guruku, Kiai Abdul Somad, ucapnya. Jika suatu hari tanah ini mulai mengeluarkan isinya, batu ini harus dikembalikan ke titik pusat makam. Titik pusat itu, ternyata, berada tepat di bawah pohon besar yang selama ini dianggap angker oleh warga. Pohon itu tumbang sendiri malam sebelumnya. Akarnya mencuat, seolah bumi sedang menghembuskan napas. Yuda, Pak Lurah, dan Abah Hamdan berjalan pelan menuju lokasi pohon tumbang. Angin berhenti seketika ketika mereka tiba. Daun-daun tak lagi bergerak, dan udara terasa berat. Di bekas akar yang mencuat, tanah tampak lembut seperti habis dibalik. Dengan hikmat, Abah Hamdan menanam batu hitam itu ke dalam tanah, tepat di tengah bekas lubang akar. Begitu batu itu menyentuh tanah, seluruh alam seperti menahan napas. Tak ada suara, hanya keheningan yang dalam. Tapi kemudian, dari dalam bumi terdengar sesuatu. Bukan suara keras, bukan gemuruh, melainkan desahan panjang seperti tarikan napas makhluk besar yang baru terbangun. Malam itu, jam dinding di seluruh rumah berhenti tepat pukul 312. Bukan hanya jam tua, bahkan ponsel dan jam digital pun membeku. Waktu seperti enggan bergerak. Beberapa warga mengalami mimpi aneh. Mereka melihat diri mereka duduk di ruangan gelap, dikelilingi ratusan orang berjubah putih yang berzikir dalam diam. Di antara mereka, berdiri satu lelaki tua bersorban besar yang tak berkedip menatap lurus ke arah mereka. Yuda pun bermimpi hal serupa. Tapi ia melihat lebih dari itu. Lelaki bersorban menunjuk ke arah Yuda dan berbisik dengan suara berat. Jika kalian membuka gerbang ini, kalian harus siap menutup yang lainnya. Yuda terbangun dengan dada sesak dan keringat dingin membasahi tubuh. Di samping ranjangnya, batu pusaka milik kakeknya terasa lebih hangat dari biasanya. Pagi harinya, kejadian aneh kembali terjadi. Salah satu penjaga proyek malam, Randy, ditemukan pingsan di dekat pintu batu. Bibirnya membiru dan dari mulutnya tercium aroma melati pekat. Saat sadar sejenak, ia hanya berkata, mereka mulai bergerak, bukan jasadnya, tapi doanya. Lalu kembali tak sadarkan diri. Sejak kejadian itu, suasana desa berubah. Kabut tipis menggantung sepanjang hari. Siang terasa lebih pendek, malam terlalu panjang. Lampu rumah menyala terus hingga subuh, bukan karena takut gelap, tapi karena takut pada sunyi. Yuda, yang kini menetap di posko darurat dekat lokasi proyek, mengamati kembali peta tua dari pesantren kuno. Di satu titik peta itu, ia menemukan simbol segel berbentuk segitiga terbalik tepat di Bukit Rawa Doyong. Ia menandainya dengan pena merah dan menulis di bawahnya, jika mereka penjaga, maka siapa yang mereka jaga? Dan apa yang mereka tahan? Tak lama kemudian, dua ulama sepuh dari Dinas Kebudayaan dan Keagamaan Provinsi tiba. Salah satunya adalah Ustaz Syihab dari Menes, seorang peneliti makam wali yang tak dikenal. Begitu melihat jasad-jasad yang masih utuh itu, beliau langsung bersujud sambil menangis. Dengan suara lirih, ia berkata, ini makam para Hafizul Ard, penjaga bumi. Mereka bukan manusia biasa. Yuda mendekat, menatap Ustaz Syihab dengan bingung. Hafizul Ard, Ustaz.
Ustaz Syihab menatap dalam, lalu menjelaskan, di masa lalu, ada sekelompok ulama yang menerima amanah gaib. Tugas mereka menjaga bumi dari lubang-lubang langit yang telah bocor. Mereka berzikir tanpa henti, bahkan setelah wafat. Roh mereka tidak naik ke langit. Mereka tinggal di antara dunia dan akhirat, karena jika mereka naik, maka sesuatu akan turun. Dan jika mereka terganggu, maka yang dikurung akan bebas. Hari itu, seluruh warga mendengar suara dari dalam tanah. Bukan suara manusia, tapi seperti ribuan bisikan zikir dalam berbagai nada. Mereka merambat pelan ke seluruh desa, menembus dinding rumah, menyentuh hati, mengguncang jiwa. Suara zikir dari dalam tanah tidak berhenti begitu saja. Ia merayap dalam sunyi, menyelinap ke celah jendela dan retakan dinding. Seorang warga melaporkan bahwa seekor sapi miliknya melahirkan anak sapi yang langsung berdiri tegak dan menatap langit. Matanya tidak seperti binatang. Tatapannya dalam, sadar, seperti mengenali dunia dengan kesedihan yang lama. Beberapa jam kemudian, air sumur di rumah Pak Lurah berubah wangi seperti air mawar. Namun saat dicicip, rasanya hambar. Padahal sumur itu terkenal asin karena dekat rawa gambut. Warga lain pun mengalami hal serupa. Air wangi, tapi hambar, seolah air dari dunia lain. Malam tiba. Saat azan Isya berkumandang, listrik padam di seluruh desa. Bahkan genset tidak menyala. Tidak ada api. Tidak ada cahaya. Langit bercahaya remang merah tua, tanpa sumber. Dalam kegelapan itu, dari arah pintu batu, tampak cahaya samar keluar dari celah yang terbuka. Cahaya itu mengalir, bukan ke atas, tapi ke dalam tanah, merambat seperti akar emas. Abah Hamdan duduk kembali di depan pintu batu. Ia membuka kain kuning tua dari tas kulitnya dan membentangkannya di tanah. Lalu bersujud. Ini tanah mereka, katanya pelan. Dan doa mereka belum selesai. Saat itu juga angin kencang bertiup dari arah utara. Pohon tua yang telah mati bertahun-tahun tiba-tiba menggugurkan daun hijau segar dari dahannya. Warga yang melihat hanya bisa terpaku. Dari dalam tanah, terdengar suara seperti ratusan napas yang diembuskan bersamaan. Yuda, yang memegang batu kecil dari warisan kakeknya, meletakkannya di tanah. Begitu batu itu menyentuh bumi, ia berdenyut seperti nadi. Tiba-tiba, salah satu warga jatuh tersungkur dan berteriak. Mereka bukan ingin bangkit, mereka ingin didengar. Satu persatu warga mulai bersujud. Tidak tahu kenapa, tidak tahu kepada siapa. Tapi hati mereka berat. Seolah gelombang doa masuk langsung ke dalam dada, membakar dan mengguncang jiwa mereka yang selama ini tertidur. Dan malam itu, tepat pukul 312, suara azan subuh kembali terdengar. Tapi kali ini, bukan dari langit, melainkan dari dalam tanah. Pagi harinya, suasana desa terasa berbeda. Langit seperti kehilangan warna, udara sejuk tapi menusuk hingga tulang. Anak-anak tidak bermain, bahkan burung pun tak berkicau. Semua menunggu, entah apa. Yuda, Ustaz Syihab, dan Pak Lurah membawa kain kafan kosong, minyak zaitun, kitab tua, dan segenggam tanah dari masjid tua yang sudah runtuh. Mereka akan melakukan doa pengunci. Namun sebelum ritual dimulai, Danu, salah satu pekerja proyek, berlari tergesa dari arah bukit. Wajahnya pucat, napasnya terputus-putus. Pak, sisi selatan tanahnya amblas. Ada lebih banyak lagi. Semua bergegas ke lokasi yang ditunjukkan. Di sana, terbuka cekungan selebar 2 meter, memperlihatkan jasad-jasad yang tertata rapi dalam barisan, seperti salat berjamaah. Masih dalam kafan, masih wangi, dan kali ini jumlahnya makin bertambah. Di sini saja ada lebih dari 50, kata Danu lirih. Yuda menghitung kasar. Jika digabungkan dengan sebelumnya, jumlahnya kini mencapai 152. 152.
bisik Yuda. Angka itu kembali menghantui. Bukan angka kebetulan, bukan jumlah acak. Mereka adalah batas. Mereka adalah segel. Saat angka 152 terucap dari bibir Yuda, langit seketika berubah warna. Kabut tipis yang menggantung di atas bukit Rawadoyong bergelombang seperti napas. Dari kejauhan, terdengar suara kayu diketuk perlahan. Tok, tok, tok. Tak ada yang melihat siapa atau apa. Tapi suara itu cukup untuk membuat seluruh warga kembali menunduk dalam ketakutan yang tenang. Mak Rumi, perempuan tua dari kampung tua di balik hutan, melangkah perlahan ke tengah kerumunan. Di tangannya tergenggam secari kertas kulit tua yang sudah nyaris rapuh. Di atasnya tertulis dengan tinta merah, "Jangan kau paksakan waktu berjalan jika waktu belum kembali kepada dirinya sendiri." Di bagian bawahnya tercetak angka 152. Ustaz Syihab membaca kalimat itu dalam diam. Ia mengangguk perlahan. "Ini bukan sekadar penjaga," ujarnya pelan. "Ini adalah peringatan bahwa dunia yang kita pijak ini bukan hanya tempat hidup, tapi juga tempat menjaga." Tak lama kemudian, satu batu nisan tanpa nama yang sebelumnya berdiri sunyi di lereng bukit perlahan pecah dari dalam. Namun bukan retak karena rusak. Permukaannya bersinar, dan sebuah nama muncul dengan tenang, Syekh Abdul Hai bin Zainal Abidin. Kabut pun naik ke langit. Langit yang selama 3 malam diselimuti keganjilan kini bersih. Burung-burung kembali bernyanyi. Angin berhembus lembut, membawa aroma melati yang tidak lagi menakutkan. Lebih seperti aroma perpisahan yang damai. Di tengah tanah lapang itu, 152 pusara telah ditutup kembali. Masing-masing hanya ditandai kayu sederhana berselimut kain putih. Tak ada upacara, tak ada tahlilan besar. Hanya zikir yang bergema dalam hati, dan tetes air mata yang jatuh dalam diam. Yuda duduk di samping nisan itu. Ustaz Syihab berdiri di belakangnya, membawa kitab tua yang selama ini menjadi penuntun mereka. Suaranya tenang namun berat. Mereka tidak mati seperti manusia biasa. Mereka wafat dalam zikir. Mereka tidak tidur dalam tanah, tapi diam dalam tugas. Yuda menatap langit. "Tapi, Ustaz, aku belum yakin ini benar-benar selesai." Ustaz Syihab menunduk. "Selama tanda-tanda langit belum padam, tugas kita belum benar-benar usai. Sebab bumi tidak hanya menyimpan, tapi juga menanti." Hikmah dan ayat Al-Quran. Dari kisah ini, kita belajar bahwa tidak semua yang terlihat mati, benar-benar hilang. Ada yang wafat dalam tugas. Ada yang dikubur bukan karena ajal, tapi karena amanah. Seperti para penjaga bumi yang berzikir bahkan dalam diamnya, mereka adalah perisai dari sesuatu yang belum boleh terbangun. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 42. Allah mewafatkan jiwa pada saat matinya dan jiwa yang belum mati dalam tidurnya. Maka dia menahan jiwa yang telah dia tetapkan kematiannya dan melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Kisah ini mengingatkan kita bahwa alam ini bukan hanya dipenuhi makhluk hidup dan mati, tapi juga mereka yang menjaga keteraturan langit dan bumi. Jangan ganggu yang disembunyikan Allah untuk menjaga keseimbangan. Karena jika segel dibuka sebelum waktunya, dunia bisa kehilangan arah. Semoga kita menjadi manusia yang menjaga, bukan membangunkan yang belum waktunya bangkit. Dan semoga Allah selalu membimbing kita dalam zikir, dalam waktu, dan dalam diam yang penuh makna.